Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kedudukan titik hasil pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum masuk ke pertemuan kedua, mari kita lihat kembali
materi pertemuan pertama, yaitu kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi Masjid Babut Taqwa Batoh berjarak 8 satuan dari Jalan AMD dan berjarak 5 satuan dari Jalan Tengku Muhammad Hasan, dengan absis negatif 5 dan ordinat 8. Sedangkan posisi FJS Cafe and Food berjarak 5 satuan dari Jalan AMD dan berjarak 3 satuan dari Jalan Tengku Muhammad Hasan dengan absis 3 dan ordinat negatif 5. Nah, konsep yang ada pada materi kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y akan kita pakai pada pertemuan kedua ini. Pernahkah kamu bercermin? Pada saat bercermin, kamu akan melihat bayanganmu di cermin. Jika kamu amati, maka jarak dirimu ke cermin akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Sekarang, kita akan mencoba mempelajari konsep pencerminan itu dengan menggunakan pendekatan koordinat kartesius. Untuk itu, kita akan memisalkan sumbu X dan sumbu Y sebagai cermin. Mari kita lanjut untuk membahas pencerminan terhadap sumbu X. Dari gambar berikut, kita ketahui bahwa titik A 1,1 dan D negatif 2,2 akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Ketika kita akan melakukan pencerminan titik A terhadap sumbu X, kita akan mendapatkan perpindahan posisi dari kuadran 1 ke kuadran 4, di mana pada kuadran 1 terdapat titik yang bernilai X positif dan Y positif. Dan apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka pada kuadran keempat akan menghasilkan titik yang bernilai X positif dan Y negatif. Begitu juga dengan titik D yang terletak di kuadran kedua. Apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka posisi titik akan berpindah ke kuadran 3, di mana pada kuadran 2 titik bernilai X negatif dan Y positif, dan pada kuadran ketiga titik bernilai X negatif dan Y negatif. Sekarang coba teman-teman tentukan pencerminan dari beberapa titik berikut ini. Selanjutnya kita akan menuju pembahasan yang berikutnya, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Pada gambar berikut terdapat titik A dan juga titik B. Apabila kita ingin mencerminkan titik A yang berada di kuadran kedua ke kuadran 1, maka di kuadran kedua titik akan bernilai X negatif dan Y positif. Dan apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka pada kuadran 1 akan menghasilkan titik yang bernilai X positif dan Y positif. Begitu juga dengan titik B, yang apabila kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka posisi titik akan berpindah dari kuadran ketiga ke kuadran keempat, di mana pada kuadran ketiga titik bernilai X negatif dan Y negatif, dan pada kuadran keempat titik bernilai X positif dan Y negatif. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan hasil pencerminan dari beberapa titik berikut ini terhadap sumbu Y. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Gambar koordinat kartesius berikut ini merupakan denah dari pemain tim basket SMPN 8 Banda Aceh. Dari gambar koordinat kartesius ini dapat kita ketahui bahwa rumah Zakaria berjarak 2 satuan dari Jalan Patimura dan berjarak 3 satuan dari Jalan Cut Mutia. Rumah Zakaria berada di kuadran pertama. Sedangkan rumah Adam berjarak 2 satuan dari Jalan Patimura dan berjarak 3 satuan dari Jalan Cut Mutia. Rumah Adam berada di kuadran kedua. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan jarak rumah Muhammad, rumah Ibrahim, rumah Ayub, rumah Musa, dan rumah Yusuf terhadap Jalan Patimura dan Jalan Cut Mutia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Langsung saja kita menuju pembahasan pertama, yakni menentukan kedudukan titik terhadap titik asal 0,0. Di sebuah tempat sedang diadakan acara perkemahan. Dalam perkemahan tersebut ada pos utama, beberapa tenda, beberapa pos makan, beberapa pos kesehatan, dan beberapa batu besar. Jika pos utama merupakan titik asal, maka pos kesehatan berjarak 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas dengan titik yang bernilai 6,5. Sedangkan untuk pos 3 berjarak 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah dengan titik yang bernilai 3,3. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan kedudukan titik tenda 1, tenda 2, tenda 3, tenda 4, pos 1, pos 2, pos kesehatan 2, pos makan 1, pos makan 2, batu besar 1, dan batu besar 2 terhadap pos utama. Selanjutnya kita akan membahas contoh berikut ini. Minggu pagi, Rahmat berkeliling komplek dengan mengendarai sepeda. Mula-mula ia keluar dari rumah ke arah timur sejauh 200 meter. Kemudian dia berbelok ke utara sejauh 200 meter. Selanjutnya, ia berbelok lagi ke barat sejauh 500 meter. Kemudian, dia berbelok lagi ke arah selatan sejauh 300 meter. Dan dia beristirahat sejenak sebelum pulang ke rumah. Jarak posisi Rahmat beristirahat terhadap rumah adalah 300 meter ke arah barat dan 100 meter ke arah selatan. Jadi, posisi Rahmat beristirahat terhadap rumah adalah negatif 300, negatif 100. Mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Ahmad, Budi, Cut, Dinda, dan Eli berdiri berpencar di suatu taman dengan pohon cemara sebagai titik awal. Ahmad berada 2 satuan ke arah barat dan 4 satuan ke arah selatan dengan titik koordinat negatif 2,4. Sedangkan Budi berada 1 satuan ke timur dan 4 satuan ke utara dengan titik koordinat 1,4. Sekarang coba teman-teman tentukan koordinat titik Cut, Dinda, dan Eli terhadap pohon cemara. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B. Di sebuah tempat sedang diadakan acara perkemahan. Dalam perkemahan tersebut ada pos utama, beberapa tenda, beberapa pos makan, beberapa pos kesehatan, dan beberapa batu besar. Untuk mengetahui kedudukan pos kesehatan 1 terhadap pos kesehatan 2, maka kita harus menggunakan garis bantu untuk mempermudah kita dalam mengetahui kedudukan pos kesehatan 1 terhadap pos kesehatan 2. Setelah kita membuat garis bantu, maka kita mengetahui bahwa pos kesehatan 1 berjarak 10 satuan ke kanan dan berjarak 2 satuan ke atas. Sedangkan kedudukan pos makan 1 terhadap pos kesehatan 2 berjarak 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Sekarang coba teman-teman tentukan kedudukan dari beberapa tempat terhadap pos kesehatan 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh berikutnya.
Pada gambar berikut, terdapat sebuah aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat kartesius. Titik A berjarak 7 satuan dari sumbu Y dan berjarak 7 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran kedua. Sedangkan titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik B berada di kuadran kedua. Untuk mengetahui titik koordinat A terhadap titik G, maka kita akan kembali menggunakan garis bantu. Jadi titik A berada 13 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan koordinat dari beberapa titik dari gambar ini beserta kuadrannya. Oke, cukup sekian dari pertemuan 3 yang membahas kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kedudukan suatu garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan membahas kedudukan suatu garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambar-gambar berikut merupakan sebuah tempat parkir. Jika diperhatikan, terdapat banyak garis yang memenuhi parkiran tersebut. Garis-garis tersebut dibuat agar sepeda motor, mobil dapat terparkir dan tersusun dengan rapi. Dengan memperhatikan beberapa gambar tersebut, coba tunjukkan mana garis yang sejajar. Garis yang sejajar, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis atau lebih pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong. Oke, setelah mengetahui definisi dari garis sejajar, kita menuju ke pembahasan berikutnya. Garis A, B, C, dan D adalah garis yang sejajar dengan sumbu X, sehingga garis A, B, C, dan D tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Garis A merupakan sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X dengan jarak 1 satuan dari sumbu X yang berordinat 1. Dari gambar ini, titik A, B, dan titik C, jika dibuat garis K melalui titik A, B, dan C, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Garis K yang merupakan garis lurus dengan titik-titik yang memiliki nilai ordinat yang sama, yaitu 2, maka garis tersebut akan sejajar terhadap sumbu X. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan menentukan kedudukan garis yang sejajar terhadap sumbu Y. Dari gambar berikut ini, garis P, Q, R, dan S adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y, sehingga garis P, Q, R, dan S tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Gambar berikut ini memperlihatkan sebuah garis yang sejajar dengan sumbu Y dengan jarak 2 satuan dari sumbu Y yang berabsis 2. Mari kita lihat contoh berikut. Titik K, titik L, dan titik M pada koordinat kartesius. Jika dibuat garis L melalui titik K, L, dan M, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Garis L yang merupakan garis lurus dengan titik yang memiliki nilai absis yang sama, yaitu negatif 3, maka garis tersebut akan sejajar terhadap sumbu Y. Mari kita menuju ke contoh berikutnya. Pada gambar berikut terdapat banyak garis pada bidang koordinat kartesius. Garis A sejajar terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu. Sekarang coba teman-teman tentukan manakah garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Oke, cukup sekian pertemuan keempat yang membahas kedudukan suatu garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kedudukan suatu garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dalam kehidupan sehari-hari, garis yang berpotongan tegak lurus dapat kita temui pada kincir angin. Garis tegak lurus adalah suatu kedudukan dua garis atau lebih pada bidang datar yang mempunyai titik potong. Contoh kedudukan garis tegak lurus terhadap sumbu X dapat kita lihat pada Google Maps. Garis K yang berwarna biru merupakan kedudukan garis pada sumbu X. Daerah jalan tersebut berada di dekat Jalan Rawa Sakti. Selanjutnya, mari kita ke contoh berikut. Titik A, titik B, dan titik C. Jika kita buat garis P melalui titik A, B, dan C, maka akan menjadi suatu garis lurus. Garis P merupakan garis lurus dan titik-titik yang dilalui garis P memiliki nilai absis yang sama, yaitu negatif 4. Jika suatu garis melalui minimal 2 titik dan absisnya sama, maka garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu X. Mari kita ke contoh berikutnya. Pada gambar berikut terdapat garis J yang tegak lurus terhadap sumbu X, berada di sebelah kanan dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Karena garis J memiliki... Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis K yang berwarna hijau merupakan garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Daerah garis tegak lurus terhadap sumbu Y berada di Jalan Sedati, sedangkan sumbu X yang berwarna merah terletak pada lorong laut. Mari kita ke contoh berikutnya. Titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Jika kita buat garis A, maka akan membuat sebuah garis lurus. Garis lurus tersebut atau garis A merupakan garis yang memiliki nilai ordinat yang sama, yaitu 3. Jika suatu garis melalui minimal 2 titik dan ordinatnya sama, maka garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu Y. Selanjutnya, mari kita perhatikan permasalahan berikut. Dari gambar berikut, terdapat banyak garis. Garis F tegak lurus terhadap sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan manakah garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kedudukan suatu garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar susunan bambu ini, kita ketahui bahwa bambu yang horizontal sebagai sumbu X dan bambu yang vertikal sebagai sumbu Y. Di antara sumbu X dan sumbu Y terdapat bambu yang berpotongan, yaitu garis K.
Mari kita lihat contoh berikut. Titik A 2,3 dan titik B negatif 2,1. Jika dibuat sebuah garis yang melalui dua titik tersebut, maka akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Karena titik A dan B memiliki absis dan ordinat yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y. Mari kita ke contoh berikutnya. Garis L merupakan garis yang melalui titik A negatif 2,2 serta berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika kita buat beberapa garis yang melalui titik A, maka ada banyak garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari satu titik dapat dibuat banyak garis yang melalui titik tersebut dan berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita lihat permasalahan berikut. Pada gambar berikut ini terdapat banyak garis. Garis H berpotongan di sumbu X pada titik negatif 2,0 dan berpotongan di sumbu Y pada titik 0, negatif 2. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan garis-garis mana sajakah yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Mari kita ke permasalahan berikutnya. Titik A 1,2, B negatif 3, negatif 2, C negatif 2,2, dan B 2, negatif 2. Jika dibuat garis M melalui titik A dan titik B dan garis N melalui titik C dan titik D, coba teman-teman jelaskan apakah garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai pertemuan ke-6, yaitu membahas kedudukan suatu garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.